Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Amir Pradana, NIM 1901530104 dari kelompok D1. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu regresi, klasifikasi, dan clustering. Pertama, regresi atau regression. Regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Regresi bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Dalam regresi ada dua jenis variabel, yaitu dependent variable dan independent variable. Variabel dependent adalah variabel yang akan kita prediksi atau pelajari, sedangkan variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau menyebabkan nilai target di variabel dependent. Variabel independen dinotasikan dengan X, sementara variabel dependen dinotasikan dengan Y. Yang harus diperhatikan dalam kasus regresi adalah nilai dari variabel dependen Y harus berupa nilai continue, bukan discrete. Sementara itu, variabel independen X bisa berupa nilai continue maupun category. Pada dasarnya ada dua tipe model regresi, yaitu simple regression, regresi sederhana, dan multiple regression, regresi berganda. Simple regression adalah ketika hanya satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksikan dependent variabel, bisa berupa linear, simple linear regression, maupun non-linear simple regression. Multiple regression adalah ketika ada lebih dari satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Contoh regresi, ketika seseorang ingin memprediksi sebuah harga mobil, maka diperlukan model regresi dari data yang telah diperoleh, baik berupa nilai atau harga kontinu serta kategorinya. Setelah itu, variabel yang diinginkan dapat dianalisa sehingga harga mobil kedepannya dapat diprediksi. Klasifikasi atau classification. Klasifikasi adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas discrete. Di dalam machine learning, classification dibagi menjadi dua jenis, yaitu binary classification dan multi classification. Binary classification adalah jika dikategorikan dalam target variabel hanya ada dua, misal 0 dan 1, yes dan no, atau x dan y, dan sebagainya. Misalnya melihat kemungkinan nasabah akan mengambil pinjaman atau tidak. Sebaliknya, multi classification memiliki lebih dari dua kategori pada variabel targetnya. Contoh klasifikasi, mahasiswa yang lulus dan tidak lulus, kelasnya lulus dan tidak lulus. Beberapa aplikasi dari klasifikasi antara lain penjualan langsung atau direct marketing, fraud detection, customer acquisition. Selanjutnya, klasterisasi atau clustering. Cluster adalah sebuah kumpulan data atau objek yang memiliki kemiripan satu sama lain di dalam kumpulan atau kelompok tersebut, dan beberapa dengan objek di kelompok lainnya. Clustering atau klasterisasi termasuk unsupervised learning. Clustering dilakukan jika kita ingin menunjukkan klaster dari sebuah dataset, tidak seperti klasifikasi, di mana setiap data latih sudah memiliki label alias sudah ditentukan kelasnya. Dalam clustering, data tidak berlabel. Gambar di atas adalah ilustrasi bagaimana data dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dalam contoh ini, data dibagi menjadi 3 kelompok. Algoritma clustering terbagi menjadi 3 jenis, yaitu partition-based clustering, hierarchical clustering, dan density-based clustering. Partition-based clustering merupakan kelompok algoritma clustering yang menghasilkan bagian-bagian yang lebih kecil atau cluster-cluster. Contoh algoritma jenis ini diantaranya Siemens, key median, atau Rauzi-Siemens. Algoritma ini relatif efisien dan digunakan untuk data dengan jumlah sedang dan besar. Hierarchical clustering. Algoritma jenis ini menghasilkan pohon-pohon cluster, misalnya algoritma aglomeratif dan divisif.
Algoritma ini sangat intuitif dan secara umum baik digunakan untuk dataset berukuran kecil alias tidak terlalu mengandung banyak data. Density-based clustering. Algoritma density-based clustering menghasilkan klaster-klaster sesuai kehendaknya. Klaster membentuk klaster sesuai kehendaknya. Algoritma ini bekerja dengan baik ketika berurusan dengan noise yang ada di dataset atau ketika ada data yang tidak termasuk ke klaster manapun. Contoh aplikasi clustering antara lain market segmentation dan dokumen clustering. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.